Oke, kembali lagi dengan saya Ronald Frank dan kali ini saya bersama Kevin Aprilio dari Aprilio Kingdom. Kenapa lu masih muda pengen bisnis? Sebenarnya awal mau bisnis sih triggernya dari happiness dulu ya. Maksudnya gue ngeliat di situ ada kebahagiaan yang bisa gue capai gitu. Kebahagiaan itu melalui apa dan melalui hal yang gue seneng kerjain yaitu musik gitu. Sebenarnya awalnya gue emang musisi pure gitu. Gue emang cuman main piano aja gitu. Tapi lama-kelamaan gue merasa bahwa pada saat di titik gue merasa gue udah mengalami semuanya nih, gue udah Jenuh ya? bisa dibilang gitu, tapi bisa dibilang juga udah comfort zone banget lah. Gue nggak mau ada di comfort zone gitu, gue mau tantangan lebih gitu. Karena pada saat kita sudah menguasai sesuatu, nggak ada next level, boring banget sih. Akhirnya gue memutuskan untuk bikin usaha di musik karena it's related to what I'm doing juga kan. Itu passion lu. Nah itu passion gue. Kebetulan ya udah gue start gue bikin Princess Girl Band yang isinya berlima itu, si Elma, Danita, Ana, Rahel, Patrice. Salah satunya sekarang jadi pacar kayak. Gue berpikir bahwa ada kepuasan tersendiri, apalagi kan gue bikin Princess yang perempuan semua gitu, itu juga seru bro. Ini yang gue salut dari lu ya. Karena kebanyakan orang mereka love doing something, mereka punya passion, tapi mereka lebih memilih untuk kerja yang tidak sesuai dengan passion mereka. Awalnya takut nggak sih lu untuk terjun gitu? The first step tuh kita memang harus nekat aja gitu loh. Jadi emang harus tekatin aja sama tekad juga. Jadi kita memang jangan mikir, aduh nanti gue gimana, aduh nanti gimana. Terus kadang-kadang kita juga mungkin dapat input dari sahabat kita, or even our parents, tapi kitanya sih sebenarnya. Jadi mau orang tua ngomong ini itu, mau pasti ada yang ngapain ini riskan, saingannya banyak apa gitu. Tapi di dalam kehidupan ya memang begitu ya. Makin mau naik pasti saingannya makin banyak gitu. Nah tapi satu prinsip yang aku suka, kalau bisa kita jangan bersaing gitu. Jadi kita bikin market sendiri. Kayak lo gini lah, kayak lo jadi pembicara yang image-nya belum ada yang kayak lo gitu kan. Create something yang emang kalau bisa nggak ada saingannya. Itu emang lebih susah sih karena harus mikirnya lebih lama untuk akhir jadi. Tapi begitu udah jadi ya berdiri sendiri. Jadi kan? lu Saingan. membuat kategori baru ya. Dan biasanya kalau kategori baru ini udah established, ya saingan akan muncul karena mereka bilang wah ini berhasil nih, kita harus ngikutin gitu. Ya. Tapi orang kan ingat yang pertama ada first. Intinya sih tetap challenge-nya ada ya, begitu udah bikin pasti kan harus maintain, kupingnya juga nggak boleh kuping tipis, harus tetap denger input tuh, tetap harus, bukan berarti di-ignore, tapi gimana kita ngembangin omongan-omongan itu dan kepercayaan diri kita terhadap prinsip kita itu menjadi sinkron. Nah itu seninya di situ, seni memainkan emosi kita. Lalu kan masih muda nih, biasanya orang-orang seumuran lu masih pengen main, lu nggak takut masa muda lu tuh hilang? Ya. Justru gue merasa masa muda gue, alhamdulillah sih gue bisa membagi ya. Jadi gue ada jam-jamnya emang gue playtime, bener-bener gue main Call of Duty lah apa istilahnya. Lu harus lawan gue tuh Call of Duty. Wes. Gue multiplayer menang terus di online. Oh gitu. Pokoknya gue emang prinsipnya gue jadi seperti sekarang itu bisa dibilang berapa puluh persen tuh dari influence game sama influence nonton anime dan lain-lain. Jadi gue tuh orangnya sangat fantasi banget gitu. Gue berfantasi, berimajinatif lah. Dan itu menurut gue faktor gue main game sih. Menurut gue memang ada game yang disebut game yang wasting time dan ada game yang mungkin kita berpikir. Ya? Iya. Contohnya game-game RPG. Itu menurut gue game-game yang bikin sistem kita secara otak kita tuh ya pokoknya kita jadi bisa. Itu justru belajar strategi kan. Iya. Dan itu juga ada progres perkembangan apa segala macam. Iya, dibanding misalkan gue sih nggak apa-apa ya sama misalnya lo kalau main bola atau main balapan, tinju, something like that, itu lo harus takarin. Kalau kelamaan itu lo cuma dapat fun dari situ. Berarti winning 11 cross. Nah, menurut maksud gue nggak melarang orang ya, tapi itu kalau kelamaan lo cuma dapat funnya doang. Kalau lo main RPG lo dapat musiknya juga kan, niat mereka, imajinasi lo dirangsang gitu. Betul. Banyak sebenarnya. Bokap gue juga sampai akhirnya mengakui. Kalau nggak salah dulu bokap pernah bikin konser anime ya? Iya, itu gue juga. Oke. Dan dia kaget juga. Semua musisi dia sampai kaget. Baru lagu mulai, terus penontonnya udah gitu. Berarti kan fanatik semua kan? Iya betul. Musisinya sampai ini lagu apa maksudnya? Gak tahu dia lagu apa kan nggak pernah dibawain. Jadi sebetulnya lu juga having fun tapi melalui games dan stuff ya. Lu nggak suka yang hangout gitu. Gue anak rumahan banget. Betul. Lo anak rumahan? Sama gue juga main game. Kayaknya kalau keluar hangout teman-teman walaupun di undang-undang party gitu, mereka senang-senang, kita kan main game di luar. Iya, kadang-kadang. Lu lebih fun main game daripada dugem hangout gitu ya? Iya.
anehnya gitu sih. Dan gue mensyukuri gue yang seperti ini banget gitu, nonton DVD gitu kan, atau main game, main piano. Ide tergila apa yang lu pengen wujudkan? Kalau bagi gue sih ya gara-gara gue sering main game, nonton sci-fi, gue pengen bikin time machine itu kalau gue. Sebenarnya sih apa yang gue terapin sekarang juga kayak RPG banget sih. Belum lama ini gue juga bikin kayak avatar Twitternya Aprilio Kingdom tuh kalkul semua gitu. Nama label gue aja tuh kayak nama game banget kan, Aprilio Kingdom. Oh, ini terinfluence dari Final Fantasy. Itu Kingdom Hearts juga. Oh. Gitu kan. Jadi kerajaan musik. Kalau karakter lu milih kelasnya apa? Wizard, ya menggambarkan dulu ya kan? Oh, gue apa ya? Wizard, warrior, thief. Gue sih sebenarnya kayak priest kalau di game Priest. online ya. Gue nggak heal aja, gue nggak yang heal. tarung di depan. Maksudnya gue kalau berantem nggak bisa kan. Maksudnya Heal ya. gue jagain ini, tring nyembuhin kan. Ngomong. Jadi itu fantasi lu ya, itu membuat sebuah kerajaan musik ya. Ya intinya sih label yang gue ciptakan sekarang pengennya sih jadi label yang inspiratif. Semua kerjaan sebenarnya bisa menghasilkan sih, asal dia taruh passionnya dan selain kerja keras tuh harus kerja cermat. Betul. Jadi lo harus tahu apa yang lo kerjain, jangan cuma lo kerja aja, tapi lo harus tahu ini apa nih gitu, dan lo harus memaknai kerjaan lo. Lo kerja ini kenapa lo suka kerja ini? Dan semua halangan apa segala macam lu bisa overcome gitu, lu bisa bypass karena emang lu cinta. Iya. Lu cinta apa yang lu lakukan, dan kalau kita cinta kita akan melakukan apapun untuk yang kita cintai. Iya. Dan itu yang penting, kebanyakan orang nggak mencintai yang mereka kerjakan. Itu yang sedih. Jadi belajar dari Kevin nih, masih muda, terus lu ya walaupun dia ada support di sekelilingnya, tapi lu juga nggak mengandalkan support terus kan, lu juga dengan sendiri maju kan. Jadi emang harus penting banget untuk mencintai pekerjaan kita gitu. Apalagi masih muda ya, harus hajar aja. Oke, sekarang gue pengen ngomong soal cinta-cintaan gitu. Lu pernah cerita sama gue bahwa lu dulu pemalu. Sama gue juga dulu pemalu banget. Lu dulu pemalu? Iya, ada temen gue. Basicnya lu pemalu? Pemalu abis. Bahkan ada temen gue tuh yang namanya Jeffrey. Itu ngeliat sebetapa malunya gue. Oh gitu. Sampai sama cewek ya. Tapi kalau sama cowok sih gue. Berarti lo sekarang kayak balas dendam kali ya? Anjir gue gitu. Gue juga basicnya nerd banget kan. Karena emang basicnya gue dulunya emang cuma main piano di rumah pas SD ya. Lu dilesin tuh ya, karena bokap kan arranger. Terus gue main game juga sampai titik tertentu ternyata udah SMP gitu, dan SMP anak-anak udah pada gaul kemana. Lu merasa kayak ketinggalan ya? Gue ketinggalan, gue di rumah main. Tapi piano gue sih udah jago banget tuh. Iya. Tapi ya gitulah, kalau diajak ngomong gue jadi au gitu. Terus Lu aslinya minder ya? Minder juga gue dulu. Terus gue ke mall juga pakaiannya pernah ngaco banget ya. Terus teman-teman gue yang ngeliat lu atas gitu, bawah gitu. Iya. Ternyata di social level gue kayak strata paling bawah lah gitu. Ibaratnya di sekolah tuh gue yang. Lu merasa kayak gitu ya? Kan ada kan orang yang geng oke-nya sama geng yang nggak terlalu penting sama geng yang nggak dianggap banget gitu. Tapi at some point, turning point gue tuh adalah suatu saat di event sekolah, guru di situ lagi ada piano. Guru minta gue main piano. Itu pemain piano kan gue mungkin mainnya udah gimana gitu. Nah cewek-cewek langsung wih jago banget. Nah gue langsung kayak senang banget kan gue di semua cewek-cewek gitu. Terus abis itu cewek-cewek mulai datengin gue satu-satu. Kamu bisa main lagu ini nggak? Lagu yang ini, yang nyanyi ini. Nah mungkin saat itu gue belum bisa semua lagu, tapi begitu gue bisa dikit, terus ceweknya kan seneng, dia nyanyi, dia langsung nyanyi. Nah di situ gue langsung, nah ibaratnya kayak lu lah, balas dendam lah. Pas SMP-nya sampai SMA dan seterusnya, itu jadi salah satu daya tarik yang menurut gue specialty gue, yang saat gue main piano gue bisa connect sama perempuan. Jadi mungkin yang bicara bukan lu secara verbal ya, bukan fisik kadang. Maksudnya benar-benar pure seni ya. Seni. Jadi kadang-kadang gue hati. Pas SMP SMA, awal-awal SMA, gue deketin ceweknya gitu. Gue ajak dia ke piano, di situ langsung lama-lama gue akhirnya bisa punya kepercayaan diri untuk ngomong tanpa piano. Kalau alat musik itu punya daya tarik sendiri. Kalau gitar itu keren nih image-nya. Kalau piano itu image-nya elegan gitu. Jadi cowok main piano tuh smart gitu. Kalau dia belum bisa main. Lu punya tips ya untuk cowok-cowok yang nggak pede? Ya, karena gini, seminar gue yang datang tuh cowok-cowok ganteng, duit nggak usah diomongin. Ada yang datang waktu itu bikin lapangan golf 2, mall 1, sama apa gitu, perumahan apa gitu di Bali.
Bayangin, berarti dia kaya banget aja bilang. Tinggi, ganteng pula. Gue bilang ini nggak mungkin, nggak bisa dapet cewek. Tapi begitu dia cerita, justru pikirannya sendiri yang ngacoin kesempatannya gitu. Dia nggak pede, misalnya kalau jalan harus gini, harus gitu. Tips gue adalah kita harus cari tahu dulu kita tuh siapa gitu. Misalnya kita nih bisa apa, kita siapa, dan gimana kita harus Soul searching. Nah, soul searching kita harus pede juga sama diri kita nih siapa. Dan kalau kita punya bakat apa, kembangin di situ. Kadang-kadang itu akan bikin kita lebih kenal sama diri kita sendiri. Sebelum gue gak tahu piano itu segitunya, gue masih belum terlalu pede ya. Rencana lo ke depan apa? Gue pengen jadi publisher game online. Wih. Itu juga seru. Jadi bukan developernya. Jadi gue mau beli lisensi dari Korea, misalkan gue publish di sini. Itu gokil bro untungnya. Iya. Miliar-miliar juga. Gila itu. Jadi lu bener-bener sekarang tuh cuma ngikutin passion lo aja. Iya. Target gue tetap harus ngasilin. Dan kalau bisa setiap tahun omset harus nambah. Jadi gue nggak. Lu ngukurnya by result, bukan by udah kerja begini. By result juga. Karena ini menghasilkan, gue akan expand. Jadi gue nggak yang gue bikin apa yang gue nggak ngerti. Jadi kadang-kadang orang tuh suka termakan sama orang juga sih. Jadi kayak, lu bisnis ini aja, ikan lele itu nguntungin, atau lu bikin bisnis ini aja properti apa. Tapi kalau kita nggak tahu cara mainnya, itu juga bahaya. Gitu. Ya tips-tipsnya pokoknya jangan pernah comfort sama comfort zone sih sebenarnya. Kadang-kadang itu memanjakan kita untuk nggak mau terus gitu. Jadi terus explore, terus jangan pernah puas sama hari ini gitu lah. Ibaratnya besok harus lebih bagus dari kemarin. Tapi bersyukur ya. Tapi bersyukur. Kita dapat bersyukur, tapi bersyukur bukan berarti puas ya. Nah itu rancu, tapi ya benar. Jangan sampai keliru aja antara bersyukur sama puas. Oke, jadi ya saya akhiri dulu interview saya. Oke, Kevin. Oke, thank you bro. Iya, sukses lo bro. Any last words? Ya sukses buat semua. Buat fans cewek-cewek. Cie. Ya pokoknya Jadilah wanita sejati. jadilah wanita sejati. Diwakilkan dia. Benar sekali. Oke. Oke, thank you guys.